Assalamualaikum Sobat Belajar. Thank you for clicking this video. And how are you guys? I hope you are always happy and healthy at home. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pengukuran. Nah, mungkin untuk melanjutkan video yang kemarin ya, terkait tentang angka penting. Nah, jadi kalau misalkan kemarin kita sudah membahas tentang apa sih angka penting? Ya, angka penting adalah angka hasil dari pengukuran. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran. Nah, sebelum kita masuk ke gimana sih cara melakukan pengukuran, kita harus paham dulu nih, apa sih konsep melakukan pengukuran itu. Ya, pengukuran itu adalah suatu proses membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya dengan besaran yang lain yang sudah ada skalanya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan alat ukur untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini ada alat ukur massa. Ya, ini disebut dengan Raja Ohaus. Ini untuk mengukur massa. Kemudian di sini kita akan melakukan pengukuran panjang menggunakan dua alat ukur, yaitu yang pertama adalah mikrometer skrup, kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Check it out. Nah, di sini sudah ada neraca Ohaus 3 lengan. Maksudnya 3 lengan. Di sini ada 3 lengan untuk mengukur berapa masanya. Kemudian, nah, masih ingat ya, massa itu adalah suatu besaran pokok ya. Dan massa itu bisa kita ukur menggunakan timbangan atau neraca, dan salah satunya ini yaitu neraca Ohaus 3 lengan. Nah, 3 lengan itu dia memiliki 3 skala. Yang pertama, ini yang di tengah ini adalah lengan yang paling besar dari 0 sampai 500 gram. Kemudian yang paling atas ini adalah skala yang kedua dari 0 sampai 100 gram. Kemudian yang paling depan ini adalah skala yang paling kecil, yaitu dari 0 sampai 10 gram. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, pastikan lengannya sudah menunjukkan ke angka 0. Nah, ini adalah kegiatan kalibrasi ya. Sehingga nanti untuk skala-skala yang lainnya bisa jadi ketika dia sudah 0, maka hasilnya itu sudah tepat menunjukkan masanya ya. Contohnya misal nanti hasilnya menunjukkan dia 100 gram. Oh, berarti masanya memang 100 gram karena skalanya dimulai dari 0 kayak gitu. Oke. Nah, kita akan mencoba melakukan pengukuran massa. Di sini kita gunakan mikrometer skrup ya sebagai bebannya. Nah, kita taruh beban itu di atas ini. Nah, otomatis di sini tidak lagi menunjukkan skala 0. Nah, untuk melakukan pengukuran massa, kita geser beban yang ada di lengan ini sampai yang ujung ini menunjukkan kembali ke angka 0. Nah, kita mulai dari yang paling besar. Nah, jangan sampai dia terlalu ke bawah. Jadi caranya kita cari kapan dia jatuh ke bawah. Nah, ini sudah jatuh ke bawah, artinya ini sudah terlalu berat. Maka beban di sini pasti kurang dari 300 gram yang ada di sini. Maka kita mundurkan. Nah, berarti berat ini antara 200 sampai 300. Nah, kemudian baru kita geser yang skala kedua. Ini juga sama caranya dengan itu. Nah, ini kan kalau 90 terlalu berat, berarti kita mundurkan ke 80. Nah, tapi ternyata 80 dia masih belum menunjukkan ke angka 0, berarti dia masih lebih berat dari 280. Maka kita geser yang paling kecil sampai dia menunjukkan skala 0 lagi ya.
Nah, oke, pokoknya sampai dia menunjuk ke angka 0. Kalau ini masih terlalu berat, berarti kita harus geser ke kiri. Ininya yang paling. Nah, di sini kita harus bersabar. Belum itu, berarti kita harus geser ke kiri lagi. Nah, sudah. Nah, itu sudah menunjuk ke angka 0, maka baru kita baca berapa hasil pengukuran kita. Dimulai dari yang paling besar 200 gram, berarti 200 gram. Kemudian yang kedua 80, berarti 280 gram. Kemudian yang terakhir ini kita baca berapa? Yang kita lihat adalah panah di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini hampir ke 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di tengah-tengah 3,5 ya. Jadi ini 283,5 gram. Nah, ya berarti di sini dia menunjukkan ke angka 3 dan 4. Karena dia masih di bawah 1 gram, berarti kita anggap sebagai 0,35 gram. Gitu. Nah, kalian pasti notice dengan ini ya, kenapa kemudian kita anggap dia 3,5, karena panahnya ini tidak menunjukkan ke angka 4 maupun 3. Jadi kita anggap dia berada di tengah-tengahnya, maka tengah-tengah dari 3 ke 4 berarti kan 0,05 gram. Nah, 0,05 gram merupakan ketidakpastian dari alat ukur ini. Karena alat ukur ini hanya menunjukkan ke skala yang terkecil, yaitu 0,1 gram. Ya enggak? Di sini kan 1 gram, berarti yang paling kecil karena 1 ini dibagi 10, berarti kan 0,1 gram. Nah, di bawah 0,1 gram alat ukur ini sudah tidak bisa mengukurnya lagi karena tidak ada skala di bawah 0,1 gram. Nah, maka 0,05 gram itu adalah ketidakpastian dari alat ukur ini. Karena ketika panahnya menunjukkan angka di tengah-tengah, kita anggapnya 0,05 gram, ya enggak? Nah, jadi ketidakpastian sebuah alat ukur itu bisa kita tentukan dari setengah dikali dengan skala terkecilnya. Nah, karena skala terkecil dari neraca Ohaus adalah 0,1 gram, maka ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,1, yaitu 0,05 gram. Nah, begitu juga untuk alat ukur yang lainnya. Mari kita lakukan pengukuran yang lainnya. Nah, ini adalah micrometoscope. Di sini sudah ada skala utama dan skala Nonius. Nah, ini ya. Alat ini sudah terkalibrasi karena diawali dengan 0. Ketika dia tidak sedang mengukur, skalanya sudah menunjuk ke 0 ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengukur ketebalan dari ballpoint ini ya. Nah, caranya pertama kita buka dulu ya rahangnya. Kita buka dulu rahangnya, kemudian kita masukkan ke dalam rahangnya ini ya. Nah, kita akan mengukur ketebalan yang bagian atas ini ya, karena ukurannya sudah lurus. Oke. Nah, pastikan dia sudah kencang, tapi jangan terlalu kencang. Maksudnya cukup ketika dia sudah terjepit, berarti itu sudah pas. Nah, kemudian baru kita lakukan pengukuran. Nah, perhatikan untuk skala utamanya.
Nah, di sini skala utamanya yang ini ya. Nah, di sini satu strip ini menunjukkan 1 mili. Berarti ini 5 mili, 6, 7, 8. Nah, baru ini apakah sudah tampak 8 atau belum? Kayaknya belum ya, belum sampai 8 ya. Ya, jadi masih kita anggap ini 7. Kemudian perhatikan, nah ini ya, ini kan 7, kemudian yang bawah ini menunjukkan setengahnya. Jadi ketika garis ini sudah terlihat, berarti dia sudah lebih dari 7,5 ya. Nah, jadi ini sudah lebih dari 7,5, maka ini 7, karena garis yang di tengah sini, yang di bawah sini sudah tampak, berarti dia sudah melewati 0,5-nya. Berarti ini 7,5 mm lebih, ya enggak? Hampir mendekati 8. Nah, dari antara 0,5 mili ini ke skala selanjutnya itu kira-kira berapa, kita lihatnya dari skala noniusnya. Kita cari yang berimpit. Nah, di sini yang berimpit adalah 40 ya. Maka 40 ini kita kalikan dengan 0,01 mili. Nah, berarti 0,01 mili dikali 40 adalah 0,4 mili. Jadi, skala utama kemudian kita jumlahkan dengan skala noniusnya. Skala utama tadi 7,5 mm ya. Kemudian ditambah dengan 0,4 meter. Berarti ya 7,9 mm. Jadi di diameter atau ketebalan dari ballpoint ini adalah 7,9 mm. Nah, demikian cara pengukuran untuk mikrometer skru. Nah, kemudian untuk ketidakpastiannya atau ketidaktelitiannya berarti setengah dari skala terkecilnya. Di sini skala terkecilnya adalah ya 0,01 ya. Skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Berarti ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Nah, ini ya. Ini adalah skala terkecilnya. Nah, demikian cara pengukuran untuk mikrometer skrup. Kita lanjutkan ke jangka sorong. Jadi, ini adalah mikrometer skrup. Ya, jadi ini adalah jangka sorong ya. Nah, untuk kalibrasi juga sama dengan mikrometer skrup maupun unit raca Ohaus. Jadi kita pastikan bahwa dia sudah berada pada titik 0,0. Nah, jadi pastikan bahwa alat ukur ini ketika sedang tidak mengukur dia sudah berada pada skala 0 ya, seperti ini. Nah, untuk jangka sorong dia memiliki 2 rahang, yaitu yang bawah dan yang atas. Nah, fungsinya apa? Nah, jadi keduanya memiliki fungsi yang berbeda ya. Contohnya ketika kita hendak mengukur sebuah cincin, diameter cincin. Nah, di sini cincin ini memiliki diameter luar dan juga diameter dalam. Nah, untuk yang atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam biasanya. Jadi untuk mengukurnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk mengukur bagian diameter dalam dari cincin. Kemudian untuk yang bawah ini digunakan untuk mengukur diameter luarnya. Oke, kita akan mencoba untuk mengukur diameter luarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Sekarang tinggal mengukur. Nah, perhatikan skala utamanya. Nah, skala utama menunjukkan ke angka 2,2 ya. Kemudian lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya ini kita mengukurnya dengan skala nonius. Jadi sedikitnya ini tuh berapa? Nah, sekarang kita yang utama dulu, ini sekitar 2,2
2 cm ya. Nah, baru kita mencari lebih sedikitnya ini tuh berapa dari angka yang berimpit dari 0 sampai 10 ini, mana angka yang berimpit. Nah, oke, coba cari mana angka yang berimpit. Ya, angka yang berimpit adalah angka 2 ya. Oh, di sini. Nah, angkanya adalah yang 1 ya. Oh, ini. Yang pertama kali berimpit adalah yang 1 ya. Nah, 1 ini berimpit. Nah, perhatikan ya, dia sudah berimpit ya. Berarti 1 kita kalikan dengan 1 ini kita kalikan dengan 0,01 cm. Jadi 2,2 cm ditambah dengan 0,01 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 2,21 cm. Nah, itulah diameter dari cincin ini. Nah, mudah kan? Jadi perhatikan untuk mikrometer skrup maupun jangka sorong, perhatikan skala utama dan skala noniusnya. Nah, kira-kira untuk jangka sorong ini berapa? Nah, kira-kira untuk jangka sorong ini berapakah ketidakpastiannya? Nah, kita juga bisa menggunakannya dengan cara yang sama, yaitu setengah kali skala terkecilnya. Nah, skala terkecil di sini adalah 0,01 cm. Maka ketidakpastiannya adalah 0,005 cm. Nah, begitu. Atau bisa juga diubah ke dalam mili ya. Nah, begitu. Nah, demikian video pembahasan tentang bagaimana cara melakukan pengukuran menggunakan Raja Auhaus, jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Semoga bermanfaat, and thank you for watching this video, and don't forget to like, subscribe, and comment. See you! Bye-bye!